Dan yang kedua kalinya dan juga kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau kita bisa berada di posisi ini. Karena memang sudah mengatakan dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, dengan iman yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Jadi langsung saja kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dimana temanya adalah penelitian etika profesi IT. Jadi yang akan memaparkan materi pertamanya itu sama saudara Yuda. Kepada saudara Yuda disilakan. Ya, terima kasih moderator. Saya Walid. Perkenalkan, nama saya Walid dari Muhammad Hidayat. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu etika profesi IT. Pertama, mungkin kita banyak yang belum mengetahui apa itu etika profesi IT. Etika profesi IT itu merupakan sekumpulan paduan aturan dalam bertindak supaya dapat menciptakan profesionalisme pada ruang lingkup dan pekerjaan IT. Jadi saya rasa etika profesi ini IT ini penting lah bagi teman-teman yang berkuliah di jurusan teknologi informasi atau informatika. Dengan adanya etika profesi ini pada bidang tersebut, maka seseorang bisa melakukan tindakan maupun mengambil keputusan profesional sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Adapun contoh beberapa prinsip etika profesi termasuk dalam IT, yaitu 1. Mempunyai kejujuran, 2. Kepercayaan, 3. Kesetiaan, 4. Menghargai orang lain, 5. Keadilan hukum, 6. Berperilaku baik, dan masih banyak lainnya. Adapun contoh etika profesi bidang IT ini sangatlah penting untuk kita ketahui, karena di dalam dunia pekerjaan etika profesi IT ini sangat-sangat penting. Etika profesi pada bidang TIK bisa dipelajari dalam permasalahan jual beli, aturan yang jelas sehingga benar-benar ditaati pengguna termasuk penjual ataupun pembeli. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan tentang etika profesi IT dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin saya akan kembalikan ke moderator kembali. Terima kasih kepada saudara Yuda sudah memaparkan materinya. Kalau benar apa yang dikatakan sama saudara Yuda, betapa pentingnya etika profesi itu, karena memang ya kita sekarang sudah dihadapkan di zaman era 5.0, dan di mana era 5.0 itu kemajuan teknologi semakin tinggi, dan selanjutnya yang akan memaparkan materi ini itu saudara Habib. Kepada saudara silakan. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Jadi dalam etika profesi itu ada beberapa aspek penting yang dimana tentang karakteristik dalam etika profesi IT. Yang pertama itu tentang kerahasiaan, tentang menjaga kerahasiaan dan privacy
artinya mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari teknologi yang dikembangkan dan digunakan. Kemudian menjaga integritas dan keamanan sistem informasi. Artinya integritas itu harus dijaga atau bertindak jujur dalam mengelola informasi atau data agar tidak merugikan orang lain. Kemudian yang keempat, memberikan layanan yang profesional dan berkualitas. Ya itu aja. Langsung saya serahkan ke moderator. Melanjutkan materi yang selanjutnya yang kelima, menghindari konflik kepentingan dan menjunjung tinggi sebuah objektivitas. Melanjutkan materi yang selanjutnya yang kelima, menghindari konflik kepentingan dan menjunjung tinggi sebuah objektivitas, yang dimana kepentingan dan menjunjung tinggi objektivitas itu ada dua. Pertama, prinsip etika dalam profesionalisme, etika kepentingan ketika seorang memiliki kepentingan pribadi atau finansial dalam hasil atau keputusan suatu tindakan atau keputusan. Terus ini dapat mencakup itu misalnya jika seorang pengacara mewakili klien mencakup jika seorang pengacara mewakili klien yang juga adalah teman dekat mereka, atau jika seorang perusahaan farmasi yang membuat obat itu misalnya, itu sebuah salah satu contoh. Terus kita lanjut di poin nomor 6, yang dimana mengembangkan kompetensi diri secara terus menerus, yang dimana mengembangkan potensi diri terus menerus secara terus menerus adalah prinsip penting dalam profesionalisme etika. Ini berarti bahwa seorang profesional harus berusaha untuk meningkatkan keterampilannya, pengetahuan dan keterampilan mereka secara terus dan menerus, harus berusaha untuk menjadi di bidang mereka. Ini dapat melibatkan ada sebuah contohnya itu menghadiri konferensi dan lokalnya. Itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Terus selanjutnya saya alihkan kepada teman saya Wajirawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudara Mas Hakim mengenai hak profesi kita, menghormati hak kekayaan intelektual. Ya, tanpa adanya hak kekayaan intelektual ini, suatu produk berpotensi dikembalikan karena dianggap melanggar merek dan tidak ada pelindungan rahasia dalam perdagangannya. Hak kekayaan intelektual ini atau bisa disebut HKI bisa didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan. HKI seperti UU-HK Cipta, ATM bisa industri, Asia dagang. Kemudian mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Ya, kita harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam etika profesi. Tentu itu sudah menjadi kewajiban, ya. Karena kita di negara Indonesia ini adalah sumber kita kehidupan sosial ini adalah negara hukum. Kemudian menjaga pelayanan publik terhadap profesi di bidang IT. Salah satu penerbangan kita dalam proses bidang IT yaitu dalam membuat sebuah
penulisan konten atau website dan sebagainya. Blog seseorang yang menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang diatur dalam UU, sehingga dalam penulisan tersebut tidak menimbulkan permasalahan atau konflik. Kemudian membantu mengembangkan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Memberikan informasi kepada masyarakat yang terkait cara memanfaatkan suatu teknologi yang secara baik dan benar, meningkatkan terkait pentingnya pemanfaatan teknologi. Mungkin itu saja dari saya. Melihat moderator, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Rawan. Selanjutnya akan dilanjutkan sama saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih moderator untuk kesempatan ini. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi kita hari ini. Kesimpulannya adalah etika profesi sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap profesi di bidang teknologi informasi. Dengan menerapkan etika profesi itu dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan memberikan dampak positif bagi pengguna dan masyarakat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman karena memang belum sudah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan hasil presentasi kita dan untuk materinya. Saya mengucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih dan kita akhiri dengan membaca alhamdulillah.